masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Menurut para sarjana dan peneliti sepakat bahwa Islam itu berjalan secara damai. Meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa Indonesia untuk menguasai rakyat atau masyarakat, secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang lama. Hal ini yang sering dilakukan oleh juru dakwah di Jawa dan Wali Songo. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan setempat. Mengenai asal tokoh, pembawa, waktu, dan tempat Islamisasi pertama kali di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial. Hal ini disebabkan kurangnya data yang tepat digunakan untuk merekonstruksi sejarah yang valid. Juga adanya pembedaan-pembedaan tentang apa yang dimaksud dengan Islam. Sebagian sarjana dan peneliti memberikan pengertian Islam dengan kriteria formal yang sangat sederhana, seperti mengucapkan kalimat syahadat atau pemakaian nama Islam secara sosiologis. Islam masuk di Pulau Jawa dilatar belakangi dengan jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan penguasa Islam, yang sudah dimasuki oleh ajaran Islam dan melalui perjuangan politik. Dan melalui perjuangan politik inilah, pemerintah Islam mampu merebut Malaka. Berawal jatuhnya Malaka ini, Islam semakin berkembang sampai di Jawa. Hal ini dimulai dengan jalan perdagangan yang menghubungkan antara Selat Malaka dan Selat Jawa. Hubungan bilateral inilah menjadi kesepakatan tersendiri para saudagar Muslim untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang dimulai sebelum tahun 1511 Masehi. Orang-orang Jawa yang merantau di Malaka, baik sebagai prajurit maupun sebagai pedagang, dan di sana memiliki kawasan tersendiri yang disebut Kampung Jawa. Di wilayah ini, para dai masuk dan mengajarkan ajaran Islam. Ketika penduduk Jawa di sana kembali ke daerah asalnya, secara otomatis dia akan menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing, seperti di daerah Gresik dan Tuban. Beberapa teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia pertama kali. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snow Horgante. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Hal ini didasarkan karena adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik al-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorakkan khas Gujarat. Yang kedua, juga terdapat tulisan Marco Polo. Selain itu, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin dengan baik. Yang kedua, teori Mekah. Nah, teori Mekah didukungkan oleh Hamka, Van Loer, dan T.W. Arnold. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Hal ini didasarkan karena Kerajaan Samudra Pasai dulunya menganut aliran mazhab Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meorah Silu pada tahun 1267 Masehi, yang banyak dianut oleh rakyat Mesir dan Mekah. Nah, selain itu, Raja-Raja Samudra Pasai sudah menggunakan gelar Al-Malik, yaitu sebuah gelar yang berasal dari Mesir. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia atau Iran. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir, Husain, dan P.A. Husain Jaya Diningrat. Dasar teori Persia adalah kesamaan antara budaya Persia dan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Contohnya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW di Sumatera Barat, yang dikenal dengan upacara Tabuik atau Tabut. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia.
terutama melalui kontrak dagang. Jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan dengan para saudagar Arab. Di samping mencari keuntungan duniawi, mereka juga mencari keuntungan rohani, yakni dengan mensyiarkan Islam. Kedua, yaitu jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita-wanita penduduk setempat yang ada di Indonesia dan ingin menikah, menyarankan agar para wanita tersebut untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Melalui pernikahan tersebut tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Lebih menguntungkan jika perkawinan terjadi antara saudagar muslim dan anak-anak bangsawan atau anak raja. Hal ini mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia. C. Jalur pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan Islam di Indonesia. Pesantren inilah yang menjadi pusat pendidikan yang dilakukan oleh para ulama kepada masyarakat atau santri-santrinya. Di pesantren mereka diberikan pengajaran keilmuan Islam yang sangat kental sehingga telah menguasai dan mampu mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka pesantren yang sama. Jalur tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, yaitu masa pengembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersamaan dengan pengembangan tasawuf, para ulama dalam menyebarkan Islam menyesuaikan pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha sehingga mudah dimengerti. Jalur kesenian. Para tokoh penyebar Islam mengerjakan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Sanga. Ada Sunan Wali Songo di Indonesia, seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat seperti menggunakan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Perkembangan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga, ada Kerajaan Malaka. Perkembangan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Perkembangan Islam di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar. Perkembangan Islam di Sulawesi, Kerajaan Gowa dan Talo. Dakwah di sini dilakukan oleh mubalik dari Sumatera, Jawa, dan Malaka. Selanjutnya, perkembangan Islam di Maluku dan Papua, yaitu ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. 1. Bidang arsitektur dan seni, yaitu khot atau kaligrafi. Yang kedua, arsitektur masjid. Yang kedua, sastra dan bahasa seperti suluk atau tasawuf, hikayat, dan babat. Nah, itulah pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa di Indonesia. Penjelasan dari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dan mengerti. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.